Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiasrifa Natasha dari kelas R2J. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi profesi konseling masuk dalam bimbingan dan konseling di Amerika. Pada era perintisan 1908, Frank Parson mendirikan Boston Vocational Bureau. Setahun kemudian menerbitkan buku Choosing a Vocation, peran konselor dan teknik yang digunakan dalam pekerjaan. Pada tahun 1913, Jesse B. Davis mendekatkan Davis di dalam pada studi diri dan studi pekerjaan. Anna Urad, program bimbingan yang dikembangkan dirancang untuk menilai seseorang cukup layak atau tidak menjadi pegawai atau karyawan. Ellie Weaver berhasil membangun komite bimbingan guru di setiap SMA di New York. Davis S. Hill, seorang peneliti sistem sekolah di New Orleans, risetnya menyoroti keragaman luas populasi siswa. Ia merintis dan menggarap beragam kurikulum yang diperlengkapi dengan bimbingan kerja. Yang kedua, masuk pada era Perang Dunia I. Pada tahun 1916, versi terjemahan dan revisi tes kecerdasan yang pertama disusun oleh psikolog Prancis Alfred Binet dan Theodore Salmondi pada tahun 1905 diperkenalkan di US oleh Louis M. Terman dan telega-telega di Universitas Stanford, dan tes kecerdasan dipopulerkan di sekolah-sekolah. Pada 1920-an, program bimbingan yang terorganisasi mulai muncul dengan frekuensi tinggi di jenjang SMP. Lebih intensif lagi di SMA dengan pengangkatan guru BK yang khusus dipisahkan untuk laki-laki dan siswa perempuan. Pada tahun 1930-an, bimbingan dan konseling di Jepang SD dipicu oleh tulisan-tulisan dan usaha keras William Burham yang menekankan guru untuk mewujudkan kesehatan mental anak yang memang dibaikkan pada William Burham yang menekankan guru untuk mewujudkan kesehatan mental anak yang memang diabaikan pada era itu. Yang ketiga ada era Perang Dunia II. Pada tahun 1935, Asosiasi Guru-Guru Negara Bagian New York menerbitkan laporan yang mendefinisikan konsep bimbingan diri gerakan sebagai proses membantu individu-individu membuat penyesuaian hidup yang dibutuhkan. Yang kedua, pada tahun 1930-an dan 1970-an, pendekatan faktor untuk sifat. Lucas mengusulkan sebuah teori konseling baru di dua buku terpentingnya. Yang pertama ada Counseling and Psychotherapy. Yang kedua ada Client-Centered Threats. Di era Perang Dingin pada 1960-an meningkatkannya jumlah konselor SMA dari 12.000 di tahun 1958 menjadi 30.000, mendukung 480 institut yang khusus mendidik para konselor dan guru SMP untuk menjadi konselor profesional, membantu lebih dari 600.000 siswa SMA dan akademi untuk melanjutkan pendidikan mereka ke S1 dengan beasiswa pemerintah. Melatih 42.000 teknis terlatih untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia tersebut. Program menghibahkan 8.500 penyetaraan S1 untuk melatih guru-guru SMA menjadi konselor profesional. Pada tahun 1983 dibentuk AACD. Saat ini ACA berkonsentrasi kepada perkembangan profesional seperti publikasi,
Lokakarya dan hubungan pemerintahan di bidang konseling, sedangkan NBCC lebih fokus pada peningkatan kualitas konseling melalui sertifikasi. Masuk ke dalam sejarah yang kedua, bimbingan dan konseling di Indonesia. Pada era perintisan, Malang 20-24 Agustus 1960 memasukkan bimbingan dan konseling, dulunya bimbingan dan penyuluhan, pada setting sekolah sebagai hasil konvensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau disingkat sebagai FKIP yang kemudian menjadi IKIP. Pada tahun 1963, IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Tahun 1965, lulusan pertama BP setara strata. Tahun 1965, lulusan pertama BP setara strata 1 atau sarjana dengan gelar DRS atau kedokteran. Tahun 1965, lulusan pertama BP setara strata 1 atau yang dinamakan sarjana dengan gelar DRS atau dokterandes mulai tumbuh wacana pelayanan BP di sekolah. Yang kedua, era penataan. Tahun 1971 berdiri proyek. Yang kedua ada era penataan. Tahun 1971 berdiri proyek Perintisan Sekolah Pembangunan atau PPSP pada 8 IKIP. Pada era penataan tahun 1971 berdiri proyek Perintisan Sekolah Pembangunan atau PPSP pada 8 IKIP, yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Manado. Melalui proyek ini, bimbingan dan penyuluhan dikembangkan juga berhasil disusun pola dasar rencana dan pengembangan bimbingan dan penyuluhan pada PPSP. Akhirnya, kurikulum 1975 untuk sekolah menengah atas di dalam memuat pedoman bimbingan dan penyuluhan. Lanjut pada era pemantapan, pola BK 17 lahir. Pada 1993, SK Menpan nomor 84/1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya yang di dalamnya termuat aturan tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Pada 1995, SK Mendikbud nomor pola BK 17 lahir. Pada tahun 1993, SK Menpan nomor 84/1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya yang di dalam termuat aturan tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Pada 1995, SK Mendikbud nomor 025/1995 sebagai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. BP beralih menjadi BK. Pola BK 17 lahir 1995. PKKK pertama kali dibuka di Universitas Negeri Padang. Lanjut pada profesionalisasi. Pada tahun 2003 sampai 2004 terbit dokumen resmi Dirjendikti. Lanjut pada sejarah profesionalisasi tahun 2020. Lanjut pada sejarah profesionalisasi tahun 2023 sampai 2024. Lanjut pada sejarah profesionalisasi pada tahun 2003 sampai 2004 terbit dokumen resmi pada sejarah profesionalisasi pada tahun 2003 atau 2004 terbit dokumen resmi Dirjendikti tentang DSPK Dasar Standarisasi Profesi Konseling
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.